Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hari ini hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-16. Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Di Italia, orang sangat peka dan menyukai keindahan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena warisan sejarah peradaban bangsa Mediterania ini diwarnai dengan karya seni yang menduduki urutan teratas dalam hal kualitas dan kuantitas. Tidaklah mengherankan jika bangunan-bangunan sejarah, termasuk di dalamnya gereja, didirikan dengan paduan antara kekokohan dan rasa seni yang tinggi. Setiap inci bangunan gereja adalah karya seni. Dari sini bisa kita bayangkan bagaimana persepsi masyarakatnya mengenai keindahan. Dalam suatu seminar ilmiah di Roma, para pembicaranya datang dari berbagai belahan dunia. 2 orang pembicara terkenal menyampaikan makalahnya dalam jam pertama. Pembicara satu dari Italia dan yang lain orang Jerman yang fasih berbicara bahasa Italia. Setelah selesai penyampaian makalah, tibalah waktu break. Sambil minum kopi, para peserta Italia bergerutu. "Ah, orang Jerman itu berbicara terlalu padat isinya. Terlalu benar, terlalu sistematis, tapi tidak indah." Tentu saja hal ini menggelikan. Orang datang ke seminar ilmiah bukan untuk berpuisi dengan indah, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Kita mengira bahwa hanya orang Italia saja yang demikian. Kita juga demikian dalam mendengarkan sabda Allah. Kita berbondong-bondong untuk datang, duduk dan mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah ulung. Kita senang mendengarkan kata-kata indah, apalagi diselingi dengan humor-humor segar. Tapi sayangnya, kita tidak mau menangkap dan menyimpan dalam hati firman Allah yang disampaikan. Firman itu hanya membisikkan keindahan di telinga kita, lalu lenyap, tak berbekas dalam kehidupan keseharian kita. Seperti kebanyakan orang Italia dengan antusias mengatakan, bella, oh indahnya, pada sebuah homili. Tapi setelah minum secangkir cappuccino, pesan Injil dalam homili itu hilang lenyap. Maka Yesus berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Pada zaman ini, Yesus menuntut kita para pengikutnya untuk menjadi orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat,
ada yang 30 kali lipat. Semoga saja. Demikianlah bacaan Injil sesuai penanggalan liturgi untuk kita pada hari ini dan permenungan kecil atas sabda Tuhan itu. Semoga semakin meneguhkan iman kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi